Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11 IPS 2, kelompok 3, SMA Negeri 88 Jakarta. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo. Kami akan menjelaskan apa itu organisasi Budi Utomo, siapa sih pendirinya, kongres-kongresnya, faktor kemundurannya, dan lain-lain. Sebelumnya, berikut adalah anggota-anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok 3. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh pemuda Bumi Putra. Keberadaan Budi Utomo menginspirasi kemunculan organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Pada tahun 1908 sampai 1918 menyebutkan kebangkitan nasional Indonesia bermula saat terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Meskipun pada waktu pembentukannya, Budi Utomo masih didominasi para pemuda Jawa, setidaknya semangat untuk bersatu memperjuangkan nasib bangsa menjadi tolak ukur kebangkitan nasionalisme. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Para pendiri Budi Utomo merupakan para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa Stovia di Batavia. Sutomo merupakan tokoh utama yang menggagas berdirinya Budi Utomo. Ide pendirian organisasi sebenarnya didapatkan dari saran Wahidin Soedirohusodo yang merupakan seorang lulusan Stovia. Ketika itu, Wahidin Soedirohusodo berusaha untuk membentuk dana pelajar atau study funds bagi pelajar cakap, tetapi kurang mampu secara finansial. Dalam perkembangannya, Wahidin Soedirohusodo mendapat dukungan dari Sutomo dan mahasiswa Stovia. Sutomo kemudian tertarik dan mengajak para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi dengan nama Budi Utomo. Dalam Kongres 1 Budi Utomo tanggal 3-5 Oktober 1908 dihasilkan beberapa keputusan, antara lain RT Tirto Kusumo terpilih sebagai Ketua Budi Utomo. Kegiatan Budi Utomo difokuskan dalam bidang pendidikan dan budaya, serta kegiatan Budi Utomo hanya dilakukan dalam lingkup Pulau Jawa dan Madura. Sejalan dengan pecahnya Perang Dunia I, Budi Utomo mengusulkan agar Hindia Belanda atau wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia mempersiapkan diri untuk mengadakan wajib militer. Alasannya agar Hindia Belanda siap jika sewaktu-waktu ada intervensi pihak asing. Selanjutnya, Budi Utomo mengusulkan agar dibentuk perwakilan rakyat. Untuk tujuan tersebut, Wakil Budi Utomo Dwijosuwojo mengadakan pendekatan kepada pemimpin Belanda. Akhirnya pada bulan Desember 1916, Belanda mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Memasuki tahun 1920-an, Budi Utomo mengalami perubahan dari organisasi etnik Jawa menjadi organisasi nasional. Kongres Budi Utomo diadakan di Surakarta memutuskan Budi Utomo tergabung dalam Federasi Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Sejak saat itu, Budi Utomo menjadi organisasi nasional yang keanggotaannya terbuka untuk semua etnik dan golongan. Syarat utama untuk bergabung dalam keanggotaan Budi Utomo hanya memiliki persamaan pandangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kongres 1931, Budi Utomo mulai membicarakan masalah kemerdekaan. Budi Utomo mengubah kembali anggaran dasarnya menjadi Organisasi Nasional Indonesia, Jakarta. Juli 1933, Budi Utomo memutuskan untuk melebur dengan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. PBI berasal dari Indonesian Study Club atau Kelompok Studi Indonesia yang didirikan Sutomo pada 1933. Tujuan PBI yaitu mencapai kebahagiaan bagi tanah air dan rakyat Indonesia atas dasar nasionalisme Indonesia. Faktor kemunduran Budi Utomo. Yang pertama, cenderung memajukan pendidikan priai daripada rakyat biasa. Yang kedua,
lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menonjolkan kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Yang keempat, pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak itu, Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan kemunduran dari arena politik. Yang kelima, berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912.